Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Utari Aulia Putri, NIM 2622054. Saya Saleh Zalman Putra dengan NIM 2622040. Saya Rahma Mutia dengan NIM 2622066. Saya Filia Zaratul Zanah dengan NIM 2622041. Kami akan menjelaskan materi ejaan 2. Jangan lupa Like, subscribe, and comment. Penggunaan huruf kapital atau huruf besar. Jadi di sini terdapat berbagai macam penggunaan huruf kapital. Yang pertama yaitu sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contoh, ini buku tata bahasa. I-nya ditulis huruf besar. Kamu harus giat belajar. K-nya ditulis huruf besar. Siapa nama adikmu? S-nya huruf besar. Kemudian yang kedua yaitu sebagai huruf pertama kata yang berkenaan dengan agama, kitab suci, dan nama Tuhan, termasuk kata gantinya. Contoh, Islam, Hindu, Injil, Allah. Jadi huruf awalnya itu huruf besar. Kemudian yang Maha Esa, Y-nya juga huruf besar. Selanjutnya yaitu sebagai huruf pertama kata pada petikan langsung. Contoh, kata ayah, saya akan datang. Jadi S-nya di sini huruf besar. Ibu bertanya, siapa nama anak itu? S-nya juga huruf besar. Gubernur berseru, marilah kita bersama-sama melanjutkan pembangunan. M-nya huruf besar. Selanjutnya yaitu sebagai huruf pertama kata yang menyatakan gelar kehormatan, gelar keagamaan, gelar keturunan yang diikuti dengan nama orang. Contoh, Maha Putra Muhammad Yamin. Jadi M-nya huruf besar dan Y-nya juga huruf besar. Imam Syafi'i, Nabi Isa, N sama I-nya huruf besar. Sultan Hamengkubuwono IX, S dan H-nya huruf besar. Raden Kusumowongso, R sama K-nya huruf besar. Selanjutnya yaitu sebagai huruf pertama nama jabatan atau pangkat yang diikuti nama orang. Contoh, Gubernur Suprapto, G dan S-nya huruf besar. Profesor Dr. Ali Wardana, P, D, A, W-nya huruf besar. Namun jika tidak diikuti nama orang, huruf kapital tidak dipakai. Contohnya hadir juga beberapa orang menteri. Jadi M di sini nggak huruf besar karena tidak diikuti oleh nama orang. Siapa nama gubernur itu? Jadi G-nya tetap huruf kecil. Dulu dia sersan, sekarang sudah jadi letnan. Jadi S pada sersan dan L pada letnan ini tetap huruf kecil karena tidak ada nama orang di belakangnya. Yang keenam yaitu sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Contoh, Harmoko, hanya huruf besar, kemudian Ismail Marzuki, I dan M-nya huruf besar. Wage Rudolf Supratman, W, R sama S-nya huruf besar. Yang ketujuh yaitu sebagai huruf pertama kata yang menyatakan nama bangsa, nama suku, atau nama bahasa. Contoh, bangsa Indonesia. Jadi I-nya di sini tuh huruf besar. Orang Bali, B-nya huruf besar. Bahasa Arab. Jadi Arab di sini A-nya huruf besar. Akan tetapi jika tidak menunjukkan nama, maka huruf kapital itu tidak dipakai. Contoh, kata-kata asing itu harus diindonesiakan. Yang kedua, sikapnya masih kebelanda-belandaan. Yang ketiga, naskah ini akan diinggriskan. Kemudian yang ke-8 yaitu sebagai huruf pertama nama tahun, nama bulan, nama hari raya, dan nama peristiwa sejarah. Contohnya yaitu bulan Oktober tahun Masehi. Jadi Oktober tuh O-nya dibesarkan. Tahun Masehi M-nya juga dibesarkan.
Hari Rabu, R-nya dibesarkan, dan lain-lain. Kemudian yang ke-9 yaitu sebagai huruf pertama kata yang menyatakan nama dalam geografi. Contoh, Jakarta, J-nya huruf besar. Irian Jaya, I dan J-nya huruf besar. Selat Malaka, S dan M-nya huruf besar. Jika tidak merupakan nama, maka huruf kapital tidak dipakai. Contoh, kami akan mendaki gunung. Jadi gunung di sini tetap kecil karena tidak diikuti namanya gitu. Mereka mandi di sungai. Kemudian yang ke-10 yaitu sebagai huruf utama kata yang menyatakan nama lembaga atau badan pemerintahan, ketatanegaraan, dan nama dokumen resmi, termasuk juga singkatannya. Contoh, Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Jadi huruf besar. Departemen Penerbangan, D dan P-nya huruf besar. Sedangkan singkatannya itu Depen, D-nya huruf besar. Kemudian Universitas Gadjah Mada, U-nya huruf besar, G-nya huruf besar, M-nya huruf besar. Dan singkatannya UGM, huruf besar semua. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945, U-nya huruf besar dan D-nya juga huruf besar. Dan singkatannya semuanya besar yaitu UUD 1945. Jika tidak diikuti nama, maka huruf kapital tidak dipakai. Contoh, menurut undang-undang yang berlaku. Jadi undang-undang di sini belum diketahui undang-undang itu undang-undang dasar kah atau apa. Yang kedua yaitu belajar di universitas swasta. Jadi di sini tidak dikatakan nama universitasnya. Kemudian yang ke-11 yaitu sebagai huruf pertama kata-kata yang menjadi nama buku, nama majalah, nama surat kabar, judul karangan, kecuali partikel seperti di, ke, dan dari yang tidak terletak pada posisi awal. Contohnya yaitu buku Jalan Tak Ada Ujung karangan Mukhtar Lubis. Yang kedua, dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma karangan Idrus. Bisa dilihat di sini huruf awal perkataannya itu huruf besar, namun partikelnya huruf kecil. Kemudian selanjutnya itu yang ke-12 sebagai huruf pertama istilah kekerabatan, seperti bapak, ibu, adik, dan saudara, yang dipakai sebagai kata ganti atau kata sapaan. Contoh, tanya ibu kepada ayah, kapan bapak akan berangkat? Jadi B-nya itu huruf besar karena merupakan kata ganti. Kemudian katanya kepada anak itu, silakan duduk nak. N-nya huruf besar. Yang ketiga itu kata paman kepada kami, memang benar paman akan ke Jepang. Paman di sini P-nya huruf besar. Jika istilah kekerabatan itu tidak dipakai sebagai kata ganti atau kata sapaan, maka huruf kapital tidak digunakan. Contoh, dia mempunyai 2 orang saudara. Kemudian kamu harus menghormati ibu dan ayahmu. Yang duduk di sana bukan paman saya. Jadi di sini bukan kalimat langsung atau kata sapaan. Yang ke-13 yaitu dalam singkatan kata yang menyatakan unsur nama gelar, nama pangkat, dan istilah sapaan. Contoh, IR, singkatan dari insinyur. I-nya huruf besar. SH, sarjana hukum. SH-nya di sini huruf besar. Kol, kolonel. K-nya huruf besar. SDR, saudara. S-nya huruf besar. TN, tuan, T-nya huruf besar. Sekian, terima kasih. Secara ortografis, ada 4 macam kata yang harus diperhatikan penulisannya, yaitu kata dasar, kata berimbuhan, kata ulang, dan kata gabung. Yang pertama, penulisan kata dasar. Kata yang belum diberi imbuhan atau belum mengalami proses morfologi lainnya. Contoh penulisan kata dasar yaitu
kita semua anak Indonesia. Yang kedua, ayah pergi ke Jakarta. Di sini kalimatnya belum ada yang berimbuhan. Penulisan kata berimbuhan, kata yang dibentuk dari kata dasar. 1. Imbuhan, yaitu awalan, akhiran, dan sisipan, ditulis serangkai dengan kata dasarnya sebagai satu kesatuan. Contoh, membangun, keterbelakangan. Di kalimat membangun itu imbuhannya yaitu mem, dan kata dasarnya adalah bangun. 2. Kalau bentuk dasarnya adalah gabungan kata, maka awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mendahuluinya. Contoh, bertanggung jawab. 2. Sebarluaskan. C. Penulisan kata gabung, bentuk yang terdiri dari dua buah kata atau lebih. Kata-kata yang membentuk gabungan kata ditulis terpisah dengan lainnya. Contoh, kantor pos, luar negeri, itu ditulis secara terpisah. B. Gabungan kata yang sudah dianggap sebagai sebuah kata ditulis serangkai menjadi satu. Contoh, matahari, apabila, itu ditulis serangkai menjadi satu. C. Kalau sebuah gabungan kata sekaligus diberi awalan dan akhiran, maka harus ditulis serangkai sebagai sebuah kata. Contoh, melipat gandakan, perkeretaapian, dan ketidakadilan. D. Kalau salah satu unsur dari gabungan kata itu biasanya sebagai sebuah kata, maka gabungan kata itu ditulis sebagai sebuah kata. Contoh, antar kota, mahasiswa. E. Untuk menghindarkan salah baca dan salah pengertian, maka di antara unsur-unsur gabungan kata itu boleh diberi garis penghubung. Contoh, buku sejarah baru. Maksudnya di sini yaitu yang baru adalah sejarahnya. D. Penulisan kata ulang, sebuah bentuk sebagaimana hasil dari mengulang sebuah kata dasar atau sebuah bentuk dasar kata ulang, ditulis secara lengkap atau dengan memberi garis penghubung. Contoh, jalan-jalan, berlari-larian. E. Penulisan kata ganti klitik, kata ganti yang disingkat seperti ku, kau, mu, dan nya. Contoh dari penulisan kata ganti klitik ini yaitu yang pertama, rumah itu sudah kubeli, kata gantinya ku. Yang kedua, di mana kau simpan buku itu, kata gantinya adalah kau. Sekian, terima kasih. Penulisan kata depan adalah kata-kata yang biasanya menjadi penghubung antara predikat dengan objek, atau keterangan dan lazimnya berada di depan sebuah kata benda. Misalnya kata-kata di, ke, dari, pada, kepada, dengan, oleh, dalam, dan sebagainya. Kata depan ditulis dengan aturan sebagai berikut. 1. Kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, A. Kami bermain di lapangan. B. Ayah pergi ke timur-timur. C. Ibu baru pulang dari desa. Perhatikan juga contoh. A. Beliau pergi ke luar kota. B. Dikeluarkan dari dalam lemari. C. Diletakkan di atas meja. Nomor 2. Kata depan, kepada, dan daripada ditulis serangkai karena dianggap sebagai sebuah kata. Contoh, A. Dia minta tolong kepada polisi. B. Daripada terlambat, lebih baik saya tidak datang. 3. Kata depan ke bersama kata yang mengikutinya apabila secara sintaktis berlaku sebagai kata kerja atau sekaligus mendapat awalan dan akhiran ditulis serangkai. Contoh, saya keluar sebelum acara selesai. B. Jangan mengeluarkan uang apabila tidak perlu. Benar. C. Masalah itu telah berapa kali dikemukakan beliau. Lanjut yang G. Penulisan kata sandang. Penulisan kata sandang, si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, A. Kembali kepada si pengirim. B. Sang saka berkibar di mana-mana. Lanjut yang H. Penulisan partikel. 1. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contoh, A. Berangkatlah sekarang juga. B. Siapakah yang kau cari? C. Apatah serangan kamu cari?
Nomor 2. Partikel pun yang berarti juga ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Contoh: A. Pada saya pun banyak utangnya. B. Dibayar pun aku tidak mau. C. Berapapun harganya, bayar saja. Lanjut nomor 3. Pada kata penghubung seperti biarpun, meskipun, sungguh pun, dan sekalipun ditulis serangkai karena dianggap sebagai bagian dari sebuah kata. Contoh: A. Biarpun dilarang, dia pergi juga. B. Dia berangkat juga meskipun sedang sakit. C. Walaupun gajinya kecil, tetapi dia masih dapat menabung. Lanjut nomor 4. Partikel per yang berarti mulai, demi, dan tiap ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh: A. Harga langganan naik per 1 April 1984. B. Kami disilahkan masuk satu persatu. C. Harganya Rp 200 per lembar. I. Penulisan singkatan kata. Penyingkatan kata ini antara lain dilakukan dengan cara: 1. Hanya menuliskan dan juga mengucapkan huruf pertama saja dari unsur kata-kata yang disingkat itu. Dalam hal ini kalau A. Kata-kata yang disingkat itu berkenaan dengan nama atau unsur nama orang dan nama gelar kesarjanaan, maka ditulis dengan huruf besar dan diberi tanda titik di belakang tiap-tiap huruf singkatan itu. Misalnya, R.A. Kartini, Basuki N.S, Ali Said, S.H. Keterangan: di belakang nama orang yang diikuti singkatan gelar kesarjanaan diberi tanda koma, sedangkan di belakang nama orang yang diikuti singkatan unsur nama tidak diberi tanda koma. Yang B. Kata-kata yang disingkat itu berkenaan dengan nama lembaga pemerintahan, nama badan-badan internasional, nama dokumen kenegaraan, dan lain-lain, maka ditulis dengan huruf besar dan di belakang tiap huruf tidak diberi tanda titik. Contoh: SD sama dengan Sekolah Dasar, MPR sama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lanjut C. Kata yang disingkat itu berkenaan dengan istilah atau ungkapan lain, maka ditulis dengan huruf kecil dan di belakang tiap huruf diberi tanda titik. Contoh: A titik N titik sama dengan atas nama. D titik A titik sama dengan alamat. Y titik L titik sama dengan yang lalu. Lanjut yang nomor 2. Hanya menuliskan beberapa huruf saja dari kata atau kata-kata yang disingkat. Dalam hal ini, A. Kalau yang disingkat adalah kata-kata yang berkenaan dengan nama orang, kata sapaan, gelar, dan ungkapan lain, maka diberi titik di belakang singkatan itu. Misalnya, Moh titik Yamin sama dengan Muhammad Yamin. ABD titik Gafur sama dengan Abdul Gafur. SDR titik sama dengan saudara. Lanjut yang B. Kalau yang disingkat nama satuan ukuran, berat, isi, luas, dan nama mata uang, maka di belakang singkatan itu tidak diberi titik. Misalnya, sentimeter sama dengan sentimeter. KM sama dengan kilometer. Lanjut yang nomor 3. Hanya menuliskan suku-suku kata tertentu saja dari kata-kata atau unsur kata-kata yang disingkat. Misalnya, ormas sama dengan organisasi massa. Tilang sama dengan bukti pelanggaran. Lanjut yang J. Penulisan kata-kata berajaan kembar. Untuk mengetahui mana yang ditulis dengan ejaan yang benar, kita harus melihatnya di dalam kamus. Contoh: ejaan yang salah: zaman, lihat, maaf, nomer, telor. Ejaan yang benar: zaman, lewat, maaf, nomor, telur. Sekian.
Kata depan adalah kata-kata yang digunakan di muka kata benda untuk merangkaikan kata benda itu dengan bagian kalimat lain. Dilihat dari fungsinya, kata depan dibedakan menjadi 9 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tempat berada. Terdiri dari kata depan di, pada, dalam, atas, dan antara. Yang kedua, arah asal. Terdiri dari kata depan dari. Yang ketiga, arah tujuan. Terdiri dari kata depan ke, kepada, akan, dan terhadap. Yang keempat, pelaku. Terdiri dari kata depan oleh. Yang kelima, alat. Terdiri dari kata depan dengan dan berkat. Yang keenam, perbandingan. Terdiri dari kata depan daripada. Yang ketujuh, hal atau masalah. Terdiri dari kata depan tentang dan mengenai. Yang kedelapan, akibat. Terdiri dari kata depan hingga dan sampai. Yang kesembilan, tujuan. Terdiri dari kata depan untuk, buat, guna, dan bagi. Dari bermacam kata depan tersebut, saya akan membahas 4 kata depan, yaitu kata depan di, ke, dari, dan daripada. Yang pertama, kata depan di. Kata depan di digunakan dengan aturan sebagai berikut. 1. Untuk menyatakan tempat berada. Contoh, kami belajar di perpustakaan. Untuk menyatakan tempat berada dengan lebih seksama, kata depan dapat diikuti dengan kata yang menunjukkan bagian mana dari tempat itu yang dimaksud. Contoh, buku itu saya letakkan di atas meja. Kata lainnya yaitu di bawah, di belakang, di sebelah, dan lainnya. Yang kedua, untuk menyatakan aspek diam atau berhenti. Contoh, kami sedang beristirahat di Pulau Bali. Catatan penting, kata depan di sebaiknya tidak digunakan di muka. Yang pertama, kata ganti orang, seperti saya, kamu, dan dia. Yang kedua, kata nama diri, seperti Amin, Siti, dan Hasan. Yang ketiga, kata nama jabatan, seperti lurah, kolonel, dan insinyur. Yang keempat, kata nama perkerabatan, seperti adik, saudara, dan ayah. Dan yang terakhir, kata nama waktu, seperti hari, minggu, bulan, tahun, atau lainnya. Pada tempat-tempat tersebut sebaiknya digunakan kata depan pada. Contoh, buku ada di saya. Sebaiknya menggunakan kalimat bukumu ada pada saya. Selanjutnya kita akan membahas kata depan ke. Kata depan ke digunakan dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyatakan tempat tujuan, digunakan di muka kata benda yang menyatakan tempat. Contoh, Paman berangkat ke Surabaya. Untuk menyatakan tempat yang dituju lebih seksama, kata depan ke dapat diikuti dengan kata yang menunjukkan bagaimana dari tempat yang dimaksud. Umpamanya, kata-kata tengah, dalam, dan di samping pada kalimat kami melihat ke tengah laut. Yang kedua, untuk menyatakan aspek gerak atau bergerak, digunakan di muka keterangan tempat pada suatu kalimat. Contoh, dia pergi beristirahat ke Pulau Bali. Yang ketiga, kita akan membahas kata depan dari. Kata depan dari digunakan dengan aturan. Yang pertama, untuk menyatakan asal tempat. Kata dari digunakan di muka kata yang menyatakan tempat. Contoh, ayah belum pulang dari kantor. Catatan penting, untuk menyatakan asal tempat dengan lebih seksama, kata depan dari dapat diikuti dengan kata yang menyatakan bagian mana dari tempat yang dimaksud. Misalnya, kata dalam, atas, dan sudut kalimat. Contoh, dipindahkan dari sudut kamar. Yang kedua, untuk menyatakan asal bahan, digunakan di mula kata benda yang menyatakan bahan. Contoh, kue ini terbuat dari terigu.
Yang ketiga, untuk menyatakan asal waktu atau sejak. Digunakan di muka kata benda yang menyatakan waktu. Contoh, saya menunggu dari tadi pagi. Yang keempat, untuk menyatakan asal hal atau keadaan. Digunakan di muka kata-kata yang menyatakan hal atau keadaan. Contoh, dia baru saja sadar dari pingsannya. Yang kelima, untuk menyatakan asal pelaku. Digunakan di muka kata benda yang menyatakan orang atau pelaku. Contoh, sepatu ini adalah hadiah dari nenek. Dan yang terakhir, saya akan membahas kata depan daripada. Kata depan daripada digunakan untuk menyatakan perbandingan, digunakan di antara dua kata benda atau frase benda. Contoh, hidup di desa lebih tenang daripada hidup di kota. Catatan penting, yang pertama, kalau yang diperbandingkan dua buah pekerjaan atau tindakan, kata depan daripada diletakkan pada awal kalimat. Contoh, daripada bermain, lebih baik kita belajar. Yang kedua, untuk menyatakan asal bahan, kata depan daripada sebaiknya diganti dengan kata depan dari. Contoh, kue ini dibuat daripada terigu. Lebih baik diganti dengan kalimat, kue ini dibuat dari terigu. Yang ketiga, untuk menyatakan milik, kata depan daripada sebaiknya tidak dipergunakan. Contoh, pidato dari Bapak Presiden perlu kita perhatikan. Sebaiknya menggunakan kalimat, pidato Bapak Presiden perlu kita perhatikan. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.